Kabar gembira yang menakutkan. Malam itu, suasana di rumah Rina penuh dengan harapan. Dimas, suaminya, baru saja pulang dari kantor dengan senyum lebar di wajahnya. Rina tahu bahwa ada sesuatu yang sangat spesial yang ingin disampaikan Dimas. Setelah menyiapkan makan malam, Rina duduk di meja makan, menanti kabar baik tersebut. "Dari mana kamu mendapatkan senyum itu?" tanya Rina sambil tertawa. Dimas menatap istrinya dengan penuh kegembiraan. "Aku baru saja dipromosikan, sayang. Aku jadi manajer sekarang," serunya dengan penuh semangat. Rina terkejut dan merasa bangga. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa cemas. Dimas pernah bercerita tentang rekan-rekannya yang terlibat dalam praktik pesugihan demi mencapai kesuksesan cepat. Rina mengabaikan pikiran itu, berusaha untuk merayakan momen bahagia ini. Setelah makan malam, mereka duduk bersama di ruang tamu. Sari, anak perempuan mereka yang berumur 8 tahun, datang dengan wajah ceria. Rina dan Dimas bermain dengannya, mengabaikan pikiran yang mengganggu. Namun, malam itu, saat mereka beranjak tidur, suara aneh mulai terdengar. Rina terbangun di tengah malam oleh tawa perempuan yang samar-samar terdengar. Suara itu seolah bergaung di dalam kegelapan, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Dimas yang tertidur lelap, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasi. Namun, suara itu terus berlanjut, membuatnya semakin gelisah. Pagi harinya, Rina merasa lelah. Ketika ia bangun untuk menyiapkan sarapan, ia menemukan pintu depan rumah terbuka lebar. Rina yakin telah menguncinya sebelum tidur. Ia memanggil Dimas untuk memastikan, tetapi suaminya hanya menganggapnya sebagai hal sepele. "Mungkin angin, sayang," katanya sambil tersenyum. Rina mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh itu. Namun, saat Sari datang, wajahnya tampak pucat dan tidak seperti biasanya. Ketika ditanya, Sari hanya menjawab dengan suara pelan, "Aku tidak mau ulang tahun, Mama." Rina merasa ada sesuatu yang salah dengan anaknya, tetapi ia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menenangkan Sari. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Rina mulai merasakan ketakutan yang mendalam, namun Dimas tetap optimis dan bersikeras bahwa semua ini hanya fase biasa setelah promosi. Keberhasilan Dimas seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi di balik itu, Rina merasakan bayang-bayang ketidakpastian yang semakin menghantuinya. Malam demi malam, suara tawa perempuan itu terus mengganggu tidur Rina. Suara itu seolah menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka. Rina berusaha untuk tidak panik, tetapi ia tahu, ada sesuatu di luar jangkauannya yang sedang menunggu. Teror tak berujung. Beberapa malam setelah pengumuman promosi Dimas, Rina semakin terjaga oleh suara-suara aneh. Suara tawa perempuan yang menggema di malam hari seolah tidak pernah berhenti. Di siang hari, Rina berusaha untuk tetap tenang, tetapi setiap kali malam tiba, rasa cemasnya semakin menguat. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada perasaan buruk yang menyelimuti hatinya. Suatu malam, Rina terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar langkah kaki di lantai atas, suara yang jelas terdengar di keheningan malam. Dengan hati berdebar, ia bangkit dan perlahan-lahan menaiki tangga untuk memeriksa. Namun, ketika sampai di atas, ia mendapati semua pintu tertutup rapat, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Rina berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berkhayal, tetapi ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, saat ia menyiapkan sarapan, Rina mendapati makanan yang baru saja dimasaknya tiba-tiba basi. Ia mengerutkan kening, mencoba mencari penjelasan logis. Dimas tidak terlalu memperhatikan dan hanya meminta Rina untuk menyiapkan makanan lain. Namun, perasaan janggal itu terus menghantui Rina. Hari-hari berlalu, dan keanehan semakin sering terjadi. Suatu sore, Rina melihat Sari duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Ketika Rina memanggilnya, Sari tidak merespons. Rina merasa khawatir dan mencoba mendekatinya,
tetapi Sari hanya menggoyangkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang menakutkan di pikirannya. Puncaknya terjadi satu malam ketika Rina menemukan Sari terkurung di bawah wastafel. Rina merasa jantungnya hampir berhenti saat melihat anaknya yang pucat dan ketakutan. "Sari, sayang, bagaimana kamu bisa di sini?" Rina bergegas memeluknya, tetapi Sari hanya menangis tanpa suara. Rina merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Merasa tidak ada pilihan lain, Rina dan Dimas memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang dikenal di lingkungan mereka. Ustaz itu tiba di rumah mereka dengan wajah serius. Setelah melakukan beberapa ritual dan membacakan doa, ia meminta Rina dan Dimas untuk menceritakan semua kejadian aneh yang telah terjadi. Ustaz itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan rumah mereka dihuni oleh makhluk halus yang terikat pada perjanjian yang tidak mereka ketahui. "Mungkin ada yang ingin mengambil sesuatu dari kalian," ujarnya, membuat Rina dan Dimas terdiam. Malam harinya setelah kedatangan Ustaz, suasana terasa lebih tenang. Rina berharap bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa hari ke depan, suara-suara aneh kembali muncul, dan Rina mulai melihat bayangan-bayangan samar di sudut-sudut ruangan. Dimas, meskipun meragukan, mencoba menenangkan Rina. "Mungkin kita hanya perlu berusaha lebih keras untuk melupakan semua ini," katanya. Tetapi Rina merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu mereka. Ketakutan yang menyelimuti rumah mereka seolah semakin kuat, dan Rina merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit untuk ditangani. Saat malam tiba, Rina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Sari dan semua kejadian aneh yang terjadi. Dalam pikirannya, ia merasakan ancaman yang tak terungkap, seolah makhluk halus itu semakin mendekat. Ketika ia berusaha menutup matanya, suara tawa perempuan itu kembali bergema, lebih dekat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Rina tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi lebih lama lagi. Kejadian mengerikan. Setelah kedatangan Ustaz, Rina berharap suasana di rumah mereka akan membaik. Namun, harapannya segera sirna ketika kejadian aneh semakin intensif. Suara tawa perempuan yang mengganggu mereka semakin sering terdengar, dan Sari, meskipun sudah kembali ke rutinitasnya, masih tampak lebih pendiam dan tidak bersemangat. Suatu malam, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara gemerisik di ruang tamu. Ketika ia melangkah ke sana, ia terkejut melihat beberapa uang di dompetnya disobek-sobek sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang bermain-main dengannya. Rina merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia memanggil Dimas, tetapi ketika suaminya melihatnya, ia hanya menggelengkan kepala dan berusaha menghibur Rina. "Mungkin ini hanya kebetulan, sayang." Rina ingin percaya, tetapi semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di luar kendali mereka. Suatu hari, ketika Dimas pulang dari kantor, ia menemukan ular besar melingkar di teras rumah. Ular itu tampak liar dan agresif, membuat Dimas merasa terancam. "Rina, cepat panggil tetangga," teriaknya. Ketika Dimas berusaha menangkap ular tersebut, Rina merasa panik. Ia teringat akan peringatan Ustaz tentang makhluk halus yang mungkin ingin mengambil sesuatu dari mereka. Ular itu tampak lebih dari sekadar hewan biasa, ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya. Akhirnya, dengan bantuan beberapa tetangga, mereka berhasil menyingkirkan ular itu. Namun, rasa lega hanya bertahan sejenak. Setelah ular itu pergi, Rina berharap kondisi rumah mereka akan kembali normal. Namun, malam berikutnya, suara tawa perempuan kembali terdengar dengan lebih keras. Rina merasa seolah-olah suara itu datang dari dalam rumah. Ia berusaha menenangkan diri dan berdoa, tetapi ketakutannya semakin menguat. Di tengah malam, Rina terbangun dan melihat Sari duduk di tepi tempat tidur, matanya kosong. "Sari, sayang, kenapa kamu tidak tidur?" tanya Rina dengan suara lembut. Sari tidak menjawab, hanya menatap Rina dengan tatapan yang membuatnya merinding. "Mama, mereka bilang kalau aku harus ikut," kata Sari dengan suara yang tidak familiar. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang bilang?"
sayang. Siapa yang menyuruhmu untuk ikut? Tanyanya, tetapi Sari hanya terdiam. Rina merasa seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dalam keadaan bingung, ia memeluk Sari dan berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Rina merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ustaz lagi, tetapi Dimas menolak. Kita sudah melakukan yang terbaik, Rina. Mungkin ini hanya fase yang harus kita lewati, katanya, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu mereka. Suatu malam, saat Rina sedang menonton televisi, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas lagi. Kali ini, Rina tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia memberanikan diri untuk naik ke atas, tetapi saat sampai di sana, semua pintu terkunci rapat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, dan suara tawa perempuan itu semakin mendekat. Dalam ketakutannya, Rina berlari kembali ke bawah dan memeluk Sari erat-erat. Hari-hari selanjutnya terus dipenuhi ketakutan dan keanehan. Makanan yang dimasak Rina seringkali basi, meskipun baru saja disiapkan. Rina merasa sangat tertekan dan mulai berpikir bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan promosi Dimas. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang seharusnya mereka nikmati justru membawa malapetaka. Rina membuat keputusan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rekan-rekan Dimas yang terlibat dalam praktik pesugihan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik semua kejadian ini. Rina semakin merasa tidak berdaya, dan perasaan bahwa mereka sedang diincar oleh kekuatan yang lebih besar semakin kuat. Di malam terakhir sebelum mereka memanggil Ustaz lagi, Rina terbangun dengan teriakan Sari. Ia berlari ke kamar anaknya dan menemukan Sari terjaga, menatap kosong ke arah dinding dengan air mata mengalir di pipinya. Rina merasa hancur. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi dan harus segera mencari solusi untuk mengatasi teror yang mengganggu mereka. Menggali kebenaran, setelah mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan, Rina merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. 3 hari setelah malam yang mengerikan ketika Sari terbangun dengan teriakan, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Sore itu, Rina mulai menyelidiki informasi tentang praktik pesugihan. Ia pergi ke perpustakaan lokal dan mencari buku-buku tentang mitos dan legenda yang berkaitan dengan praktik tersebut. Rina membaca berbagai cerita tentang orang-orang yang terjebak dalam perjanjian dengan makhluk halus demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ia merasa ngeri saat menyadari bahwa banyak dari cerita itu menggambarkan situasi yang mirip dengan yang dialaminya. Rina mengingat perbincangan Dimas dengan rekan-rekannya tentang tawaran pesugihan. Ia merasa bahwa promosi Dimas mungkin tidak semata-mata hasil kerja keras, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin terjadi. Dengan rasa cemas, ia pulang dan langsung menanyakan Dimas tentang rekan-rekannya yang terlibat dalam praktik tersebut. Dimas, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukan pesugihan? Tanya Rina, suaranya bergetar. Dimas terkejut dan menggelengkan kepala. Tidak, sayang, aku menolak tawaran itu. Aku tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali mengingat setiap detail yang Dimas pernah ceritakan. Meskipun Dimas menolak, Rina merasa ada tekanan yang tidak terlihat di sekitarnya, seolah-olah ada kekuatan yang ingin menarik Dimas ke dalam dunia gelap itu. Malam itu, saat Dimas pulang, Rina mencoba berbicara lagi. Dimas, aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Suara-suara itu, Sari yang berubah, semua ini tidak bisa dianggap sepele, katanya dengan penuh keprihatinan. Dimas berusaha meredakan kekhawatiran Rina, tetapi ia juga mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk menemui salah satu rekan Dimas yang pernah terlibat dalam praktik pesugihan. Wanita itu bernama Maya, dan Rina merasa bahwa ia harus mendapat informasi lebih lanjut. Dalam percakapan mereka, Maya menceritakan bagaimana ia terjebak dalam perjanjian tersebut dan apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan kekayaan.
Aku tidak pernah merasa punya pilihan, Rina. Semuanya terjadi begitu cepat. Setelah aku menerima tawaran itu, suara-suara mulai mengikutiku, dan hal-hal aneh terjadi di rumahku. Aku kehilangan banyak hal yang berharga, kata Maya dengan tatapan kosong. Rina merasa ngeri mendengar ceritanya, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi di rumahnya. Rina kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa Dimas harus mengetahui kebenaran ini. Setelah makan malam, Rina menceritakan apa yang ia pelajari dari Maya. Dimas mendengarkan dengan serius, tetapi tetap skeptis. Aku tidak percaya ada yang bisa mengambil alih hidup kita seperti itu, Rina. Kita harus berusaha untuk tetap positif, katanya. Namun, malam itu, suara tawa perempuan kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Rina merasa terperangkap dalam ketakutan. Ia pergi ke kamar Sari dan mendapati anaknya terbangun, menatap ke arah dinding dengan tatapan kosong. Rina berusaha menenangkan Sari, tetapi anak itu hanya menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Mama, mereka tidak akan pergi. Mereka ingin aku ikut." Rina merasa hatinya hancur. Ia tahu mereka tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Dalam keputusasaannya, Rina memutuskan untuk kembali ke Ustaz dan mendiskusikan semua yang telah mereka alami. Ia merasa bahwa mungkin ada cara untuk membebaskan mereka dari cengkeraman makhluk halus yang mengganggu. Ketika Rina dan Dimas menemui Ustaz, mereka menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Ustaz itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian menjelaskan bahwa makhluk halus tersebut tidak akan pergi tanpa ada pengorbanan. Sesuatu yang berharga harus dikorbankan agar kalian bisa bebas dari mereka, ujarnya. Rina merasa ketakutan. Apa yang harus mereka korbankan? Apakah Sari harus menjadi bagian dari perjanjian yang tidak pernah mereka buat? Rina merasakan gelombang panik melanda dirinya. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran, dan waktu sudah hampir habis. Keputusan harus diambil, dan Rina bertekad untuk melindungi keluarganya, apapun yang terjadi. Pilihan yang menghantui. Di tengah kegelisahan yang melanda, Rina dan Dimas pulang dari pertemuan dengan Ustaz dengan perasaan berat. Rina terus memikirkan kata-kata Ustaz tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Sari, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan mereka, kini menjadi pusat ketakutan dan ancaman. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan semua kemungkinan yang ada. Suara tawa perempuan itu masih bergema di telinganya, dan bayangan-bayangan aneh terus menghantuinya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk kembali menemui Maya. Ia merasa bahwa wanita itu mungkin memiliki lebih banyak informasi yang bisa membantu mereka. Saat Rina tiba di rumah Maya, ia menemukan wanita itu tampak lebih lelah dan cemas dibandingkan sebelumnya. "Maya, aku butuh bantuanmu. Kami tidak bisa terus begini. Apa yang harus kami lakukan?" tanya Rina dengan penuh harap. Maya menghela napas dalam-dalam dan memandang Rina dengan tatapan penuh pengertian. "Kau harus bertindak cepat, Rina. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Maya kemudian menceritakan tentang ritual yang bisa dilakukan untuk mengusir makhluk tersebut. "Kau harus mengumpulkan benda-benda yang memiliki nilai sentimental bagi kalian. Namun, ingat, satu benda yang paling berharga harus dikorbankan," ujarnya. Rina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa mereka korbankan? Rina kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia menatap Sari yang sedang bermain di ruang tamu, dan hatinya teriris. Bagaimana mungkin mereka harus berkorban demi kebebasan dari makhluk halus yang mengancam mereka? Rina merasa terjebak antara cinta untuk anaknya dan kebutuhan untuk melindungi keluarganya. Malam itu, Rina dan Dimas duduk bersama, membahas apa yang telah mereka pelajari. Rina menjelaskan tentang ritual yang harus mereka lakukan. Dimas terlihat bingung dan cemas. "Apa yang kau maksud dengan mengorbankan sesuatu yang berharga? Ini tidak masuk akal, Rina," katanya.
Mungkin kita bisa mengorbankan barang berharga lainnya, Dimas. Seperti perhiasan atau barang yang tidak kita gunakan lagi, usul Rina. Namun, Dimas menggelengkan kepala. Itu tidak akan cukup. Kita harus jujur dan berani menghadapi ini. Rina merasa tertekan. Ia tidak ingin kehilangan Sari, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Saat malam tiba, suara tawa perempuan itu kembali menggema, dan kali ini tampak lebih dekat, lebih menakutkan. Rina merasa hatinya bergetar, dan ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Malam itu, saat Sari sudah tertidur, Rina dan Dimas memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan benda-benda yang memiliki makna bagi mereka. Rina menaruh foto keluarga di atas meja. Dimas menambahkan kunci mobil yang telah menemani mereka selama bertahun-tahun. Namun, ketika mereka sampai pada bagian pengorbanan, keduanya terdiam. Barang apa yang harus kita korbankan? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Rina menatap Sari yang tertidur lelap di kamarnya. Aku tidak bisa, jawabnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Dimas merasakan beban di dadanya. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang mereka ambil, itu akan membentuk masa depan mereka. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengorbankan barang yang paling berharga bagi mereka, sebuah kalung warisan keluarga Rina yang telah diberikan oleh neneknya. Kalung itu adalah simbol cinta dan perlindungan, tetapi Rina tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Saat tengah malam tiba, dengan hati yang berat, mereka melakukan ritual. Rina meletakkan kalung itu di atas meja, dan Dimas mulai membaca doa yang dibawa oleh Ustaz. Suara tawa perempuan itu semakin mendekat, dan Rina merasa ketakutan yang mendalam. Ketika Dimas mengakhiri doa, tiba-tiba ruangan dipenuhi dengan angin kencang, dan suara tawa itu berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Rina dan Dimas saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan yang tidak terlihat mengelilingi mereka. Dalam sekejap, angin itu menghilang, dan suasana menjadi hening. Rina merasa seolah ada sesuatu yang telah terlepas dari rumah mereka. Namun, saat mereka menoleh ke arah Sari, anak mereka tampak terbangun dan terkejut. Mama, Papa, siapa yang ada di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Rina dan Dimas saling berpandangan, mengetahui bahwa meskipun mereka telah melakukan ritual, pertarungan mereka belum berakhir. Mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan yang telah mereka buat akan menghantui mereka selamanya, dan Rina tahu bahwa mereka harus berjuang untuk melindungi keluarga mereka dari kegelapan yang mengintai.